banyak virus yang masuk, banyak trojan yang masuk, itu komputer jadi sudah tidak bisa diutilisasikan, tidak bisa dipakai. Nah, itu juga nanti akan menghambat bisnis ya, atau menghambat proses jalannya bisnis karena komputernya tidak bisa digunakan untuk mendukung proses bisnis itu ya di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, selain antivirus juga ada database. Kemudian backup software, ini juga penting. Kalau database ini kaitannya penyimpanan data dan pengelolaannya, kalau backup software ini supaya software itu ada penyimpanan alternatif. Ketika nanti perangkat lunak atau aplikasinya mengalami masalah, maka software backup ini yang bisa membantu untuk merestore atau mengembalikan ketika terjadi sebuah masalah. Nah, sehingga utility-utility ini memberikan layanan yang sifatnya itu terobosan ya. Terobosan itu artinya tadinya nggak ada gitu. Kemudian supaya menjadi lengkap dan aman dalam penggunaan komputer, maka di sini ada utility computing. Nah, harapannya ada tiga hal ini ya, supaya utility computing ini dimanfaatkan. Yang pertama, mengurangi kompleksitas ya, supaya penggunaannya itu nggak terlalu rumit gitu. Jadi tinggal diinstal, kemudian dikonfigurasi, maka bisa digunakan dengan cepat ya. Kemudian yang kedua fleksibilitas cost. Nah, tadi yang saya bilang sesuai kebutuhan dari perusahaan butuhnya berapa. Nah, itu dia membayar sesuai dengan kebutuhannya. Cloud computing juga begitu. Misalnya kalau cloud computingnya itu menyediakan storage, media penyimpanan, ya itu sesuai dengan media penyimpanannya berapa kapasitasnya. Kalau kapasitasnya besar, otomatis biayanya mahal. Kalau kapasitasnya kecil, otomatis biayanya lebih murah. Ya, jadi ada apa ya istilahnya eh, kelompok layanan gitu ya. Jadi kelompok layanan itu bisa software, bisa media penyimpanannya. Tapi kalau mau media penyimpanannya saja juga bisa ya. Yang ketiga yaitu memangkas penyebab kos yang menjadi naik. Jadi ketika nanti penggunanya misalnya ya, penggunanya hanya 10 orang dibanding dengan pengguna 100, ya itu cost bandwidth-nya beda, storage-nya beda, layanan aplikasinya uptime-nya beda. Nanti bisa memilih gitu, mana yang paling sesuai. Nah, dengan demikian maka bisa dipangkas ini, gitu ya. Antivirus juga demikian, ya. Antivirus kalau untuk individu harganya lebih murah dibanding kalau antivirus itu diterapkan untuk perusahaan, untuk jaringan komputer ya, atau untuk beberapa komputer yang menggunakan sistem antivirus itu pasti dan bisa dipastikan harganya lebih mahal dari individu. Terus kemudian kalau perusahaan itu masih dibagi lagi, ada perusahaan besar, ada perusahaan sedang, ada perusahaan kecil, UMKM. Nah, biaya untuk UMKM pasti lebih murah dibandingkan perusahaan sedang. Kemudian biaya lebih murah lagi kalau di perusahaan yang lebih mahal lagi kalau di perusahaan yang besar ya. Nah, berikutnya karakteristik dari sistem utility computing itu kayak apa? Kalau tadi utility computing itu ada antivirus, ada database gitu ya. Ada layanan yang lain yang terkait dengan media penyimpanan ya, termasuk. Nah, itu karakteristiknya seperti apa layanan-layanan seperti itu ya. Nah, ciri khusus dari layanan utility computing itu yang pertama on demand self service ya. Jadi layanan ya, jadi layanan diri sendiri yang bisa memilih ya sesuai kebutuhan ya. Jadi sesuai kebutuhannya. Yang tahu siapa? Yang tahu ya perusahaan. Secara spesifik yang tahu siapa? Yang tahu ya administrator IT di perusahaan itu atau manajer IT di perusahaan itu yang paling tahu.
Nah, saya ulangi lagi untuk karakteristik dari sistem utility computing ya. Nah, jadi karena ini ada pause di Zoom, jadi tampilan PowerPoint-nya tidak jalan ya. Saya sudah masuk di presentasi yang kedua, tapi ini sudah jalan ya. Nah, baik. Jadi yang pertama on-demand self-service, yaitu di mana suatu layanan utility computing yang mampu digunakan oleh pengguna serta tersedia ketika diperlukan atau dibutuhkan. Ya, sedia itu tersedia gitu. Maksudnya ketika dipakai ya dia selalu tersedia karena memang kalau cloud computing itu 24 jam dalam sehari. Ya, kemudian 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam 1 tahun. Itu diharapkan memang nggak ada yang namanya downtime ya. Tapi kalau downtime sendiri ini terkait ya dengan infrastruktur ya, misalnya kelistrikan mati ya, atau kemudian servernya down ya, atau storage-nya kemudian rusak ya. Nah, ini biasanya nanti dari perusahaan penyedia dia akan memberikan informasi kepada para penggunanya ya, apakah ada maintenance ya, ataukah ada informasi yang terkait dengan kerusakan, itu 1-2 hari akan disampaikan kalau maintenance. Tapi kalau kerusakan ya mungkin dalam saat hari itu juga akan diinformasikan. Nah, sehingga nanti perlu istilahnya pengguna juga memonitor ya setiap saat di emailnya. Jadi biasanya seorang manajer dia akan ngecek emailnya untuk mengetahui apakah layanannya masih oke. Ya, atau emailnya ada notif ya sehingga tahu bahwa ada kerusakan ya. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah perusahaan berpindah di layanan yang lain ya, punya backupnya, atau perusahaan sementara menggunakan servernya sendiri ya dengan berbagai, misalnya ada beberapa hal yang masih kurang dan sebagainya, tetapi minimal sistem itu bisa berjalan. Nah, yang kedua adalah broad network access ya, yaitu suatu layanan utility computing di mana wajib untuk bisa dilakukan pengaksesan dimanapun saja ya, akses di mana itu maksudnya dimanapun saja dan kapan saja saat terkoneksi di internet. Ya, jadi kalau ada koneksi internet itu ya harus tersedia gitu. Kalau di big data memang ada yang namanya fault tolerant. Ya, akses data yang besar itu ada fault tolerannya, sehingga fault tolerant itu membantu supaya kalau ada server yang rusak atau storage yang bermasalah itu kemudian bisa di switch ya ke server yang lain. Memang seperti itu. Nah, jadi kita juga harus prepare juga, kita dalam tanda petik itu individu yang menggunakan cloud computing atau perusahaan yang menggunakan cloud computing. Ya, harus prepare. Nah, jadi broad network access itu artinya akses jaringan secara lebar ya, dimanapun tuh bisa diakses. Mau dari jaringan mana, mau dari jaringan mana, dari kampus bisa, ya, mau dari perusahaan sendiri bisa, mau dari jaringan punya provider bisa. Ya, yang penting ada internet. Ya, syaratnya broad network access itu harus syaratnya ada internet. Gitu. Yang penting ada internet bisa, gitu ya. Contoh misalnya layanan apa ya? Internet banking aja deh ya. Internet banking itu kalau kita mau pakai provider dari Telkomsel misalnya, Indosat misalnya, Tri misalnya, kan nggak ada masalah. Internet bankingnya tetap jalan. Yang penting providernya menyediakan layanan koneksi internet. Itu contohnya ya, yang paling mudah karena kita sering menggunakan. Yang ketiga adalah measure service, yaitu layanan utility computing yang dibayar sesuai dengan penggunaannya. Measure itu artinya pengukuran. Mengukur apa saja fitur yang harus dipakai. Kalau storage misalnya cukup 1 tera, atau harus 2 tera, harus 3 tera. Karena kalau 1 tera dengan 2 tera, dengan 3 tera harganya beda. Ya, cukup dengan aplikasi A, ditambah fitur-fitur dari aplikasi A, apa saja, itu bisa dipilih. Ya, kalau misalnya kita layanan di domain itu, ada layanan SSL, ada layanan backup and restore, kemudian ada layanan subweb, itu bayar lagi tuh dari biaya yang standarnya. Ya, jadi measure service ini bisa mengukur kebutuhannya seperti apa. Oleh karena itu pelayanan ini wajib terukur dengan baik sesuai standar perusahaan. Jadi perusahaan harus bisa
benar-benar mengukur, jangan sampai nanti biaya yang dikeluarkan itu overhead, over cost. Jadi biayanya itu terlalu besar, sementara penggunanya sedikit, ya. Jadi sisa kapasitasnya untuk apa gitu kan? Nanti terlalu lama kan, ya. Mending di apa namanya estimasi, ya. Kemudian kalau nanti ada penambahan di 3-4 tahun berikutnya, nah baru layanannya bertambah gitu. Supaya space yang sisanya itu tadi kalau sudah kurang di tahun ketiga, nah baru ditambahnya di tahun tiga, berarti cost-nya di tahun ketiga, bukan di tahun pertama, kedua, dan tiga. Berarti cost-nya akan bertambah besar. Nah, di sini ada beberapa jenis utility computing, ya. Utility computing ini adalah salah satu platform, ya. Dan platform itu ada yang sederhana, ada yang apa namanya itu lengkap gitu ya. Dalam artian lengkap tuh bisa diakses dengan berbagai cara gitu ya, asalkan jadi punya koneksi internet ya. Yang pertama adalah hardware-nya, yaitu berupa server komputer yang tadi saya sebutkan ya. Ada yang menyebutnya node ya. Ada yang menyebut node dari cluster server ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau server komputer itu cuma satu ya, kemudian node di cluster server berarti servernya banyak ya, entah berapa ya, entah 2, 3 gitu ya. Ada yang disebut juga farm server ya, peternakan server. Jadi servernya banyak ya, diternak seperti apa namanya hewan itu ya, hewan ternak. Jadi seakan-akan karena jumlahnya banyak dan analoginya dimiripkan dengan analogi farm tadi ya, peternakan. Kemudian selain CPU ya, Central Processing Unit itu prosesornya, ada perangkat untuk input ya supaya datanya bisa masuk, ada kabel jaringan yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, kalau untuk layanan yang seperti machine learning, kecerdasan buatan, ini ada tambahan namanya GPU, yaitu Graphical Processing Unit. Nah, Graphical Processing Unit itu adalah alat ya yang digunakan untuk memproses algoritma atau logaritma dari mesin learning. Ya, karena mesin learning itu menggunakan rumus formula matematika, kemudian dia mengolah teks, mengolah gambar, dan mengolah video. Kalau semua diserahkan ke prosesor dan RAM saja, itu tidak mencukupi. Ya, maka nanti dibutuhkan yaitu GPU atau Graphical Processing System. Nah, layanan yang kedua adalah internet, harus ada web server. Dalam kata internet itu tidak hanya layanan aja ya, tapi ada web server. Web server itu komputer gini yang diinstal aplikasi web, misalnya Apache, Apache server, atau misalnya Windows server. Ya dipasang itu, terus itu nanti di situ disediakan layanan email, disediakan layanan web, disediakan layanan FTP, disediakan layanan chatting, disediakan semuanya. Jadi satu komputer memberikan layanan-layanan itu yang disebut dengan layanan internet. Jadi tidak hanya web server. Kemudian juga browsing perangkat lunak, yaitu software untuk melakukan browse ke layanan service internet ini. Ya, jadi aplikasinya itu bisa dibuka lewat web gitu. Ya, mudahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dari grid computing. Ya, grid computing ini adalah jaringan dari berbagai komputer yang menjalankan middleware. Nah, dulu sudah sedikit saya singgung ya middleware. Nah, middleware sendiri ini adalah dia bertugas untuk mendeteksi dari kekuatan pemrosesan Central Processing Unit, ya, jadi kekuatan CPU-nya, dan dia juga mengizinkan bagaimana menjalankan perangkat lunak di berbagai komputer lain. Supaya perangkat lunak jalan di komputer lain harus ada middleware. Nah, middleware ini yang menerjemahkan ya, misalnya middleware untuk data, middleware untuk database. Dia nanti akan menerjemahkan database dari server A ke server B. Nah, nanti melalui middleware, kalau kemudian database-nya A sama B beda, middleware ini akan konversi. Kalau ada aplikasi juga gitu, nanti middleware ini akan mengkonversi. Ya, misalnya nanti aplikasinya basisnya pakai web service, nanti pembahasan yang kedua. Nah, jadi nanti web service ini akan memberikan layanan ke komputer server yang lain yang beda aplikasinya. Ya, jadi beda aplikasi tapi tetap bisa menjalankan, maka harus ada web service. Kalau website itu tampilan, kalau web service itu layanan. Ya, jadi website itu layanan apa namanya? Layanan web.
tampilan web, kemudian kalau web service itu layanan web. Nah, tampilan itu kan bisa dilihat ya. Kalau services ini nanti basisnya bisa menggunakan XML, Extensible Markup Language, ya, atau juga bisa menggunakan JSON. Ya, itu bentuk apa ya, media penyimpan, bukan media penyimpanan ya, cara menyimpan data yang kapasitasnya itu lebih ringan, lebih light. Karena apa? Karena nanti ini dia untuk transfer gitu. Jadi antar server. Jadi kalau nanti bentuknya itu aplikasi DBMS, itu jadi berat sekali. Ya, yang penting nanti di server yang lain tuh ada DBMS-nya, ya, database management system-nya. Nah, nanti datanya lewat web service. Nah, sehingga nanti dari server yang kedua, yang tadi beda, data yang dilewatkan lewat web service ini yang nanti akan dibaca oleh aplikasi DBMS di server yang kedua. Nah, ya, jadi komputer lain nanti akan bisa mendapatkan manfaat dari itu. Ya, akan bisa mendapatkan manfaat. Nah, jadi manfaatnya bisa kita simpulkan, ya, bisa untuk penggunaan atau pemrosesan komputasi yang skala besar, ya. Nanti bisa sampai pada big data, ya, sampai pada big data. Nah, yang keempat yaitu offsite data storage. Ya, ini lebih dikenal dengan nama cloud. Nah, sebenarnya cloud computing itu adalah offsite data storage, ya. Data storage yang disimpan di daerah khusus, ya, di lokasi khusus, di server khusus untuk diakses, ya. Nah, sehingga ada beberapa alasan yang biasanya mengapa kok perusahaan itu butuh layanan ini, yaitu karena mempunyai sangat banyak data di perusahaan itu, tidak punya storage fisik cukup besar. Karena kalau beli storage fisik cukup besar, aplikasinya harus mendukung untuk akses itu, ya, maka biayanya akan lebih besar dibanding dengan kalau punya sewa cloud aja, dibanding beli platform infrastrukturnya, platform dan infrastruktur akan lebih mahal, ya. Nah, ini disebut dengan offsite data storage atau disebut cloud, gitu ya, awal. Nah, kalau dilihat dari kelebihannya bagaimana, ya, kelebihan dan kekurangan dari utility computing ini. Kelebihannya yang pertama adalah nyaman ketika digunakan, ya. Karena apa? Tinggal terhubung, connect dengan internet, lalu bisa langsung dipakai. Ya, user sama login passwordnya sudah disetting sebelumnya, ya. Dan layanan aplikasi dan datanya ada di cloud. Artinya tidak perlu disiapkan. Yang kedua, pengguna atau usernya tidak usah lagi membeli semua perangkat keras, perangkat lunak, dan juga lisensi, ya kan? Jadi perangkat kerasnya nggak usah beli, kan udah disediakan, ya. Ya, selamat siang. Ya, ditutup yang rapat biar suaranya nggak. Ya. Nah, jadi silakan. Jadi nggak perlu lagi tuh beli hardware, ya. Jadi nggak perlu lagi beli komputer karena komputer sudah ada di layanan cloud ini. Juga nggak perlu beli lagi software, nggak perlu beli lagi penyimpanan data, ya. Jadi sudah ada di sana. Kemudian terkait dengan pemeliharaan, ini kelebihannya, ya. Nah, karena servernya sama aplikasi dan platform serta infrastrukturnya ada di perusahaan penyedia cloud, berarti nggak perlu maintenance pribadi, nggak perlu maintenance perusahaan internal, itu nggak perlu. Ya, karena apa? Administrasinya itu sudah dikerjakan oleh providernya sana. Apakah oleh tim IT-nya sendiri atau oleh provider maintenance IT. Karena ada perusahaan maintenance IT, ya. Jadi perusahaan menyewa layanan untuk maintenance di perusahaan lain. Ada juga perusahaan itu punya tim IT-nya sendiri yang memainten. Jadi tergantung. Nah, ini yang ketiga. Jadi pemeliharaannya akan lebih mudah, ya. Administrasinya juga akan lebih mudah karena dikerjakan oleh tim IT. Nah, kemudian untuk penggunanya sekarang, penggunanya bisa lebih berkonsentrasi atau bisa lebih fokus pada apa yang harus dilakukannya tanpa harus memikirkan hal yang sifatnya teknis. Jadi istilahnya tadi, ya, langsung pakai gitu. Buka komputer, terhubung di internet, dia login, sudah langsung tampil di depan komputernya. Jadi nggak perlu persiapan untuk masuk hardware dan lain sebagainya. Dinyalakan dulu, disetting dulu, enggak, langsung bisa digunakan, ya. Karena platformnya ada di perusahaan lain yang menyediakan layanan. Nah, cuman ada kekurangannya, ya. Ini kekurangannya, ya.
Yang pertama adalah aktivitas akan jadi terganggu atau bisa menjadi lumpuh total bila server mengalami maintenance atau gangguan yang tadi saya sebutkan. Ya ini biasanya ada pemberitahuan ya lewat email tadi. Kalau maintenance biasanya antara 1 minggu sampai 3 hari minimal ya diberitahukan. Ya supaya apa? Supaya perusahaan bersiap-siap nih kalau ada maintenance-nya berapa lama? Apakah 1 jam saja? Apakah bisa sampai 10 jam? Atau bahkan maintenance-nya sampai 1 hari? Nah, ketika maintenance itu terjadi, kemudian layanannya tidak diberikan ya, berhenti kan layanan. Nah, perusahaan bagaimana? Ya, perusahaan otomatis dia harus mencari solusinya sendiri untuk supaya proses bisnis di perusahaan itu jalan tanpa menggunakan cloud computing. Nah itu ya, memang resikonya seperti itu. Nah ini nanti perusahaan akan menilai lama-lama. Kalau sering down, sering disconnected, sering banyak layanan, ya dalam 1 bulan itu mungkin terjadi sekian kali gitu. Nah mungkin perusahaan akan berpikir bagaimana kalau berpindah di layanan yang lain. Ya, nah karena memang layanan ke perusahaan ini penting sekali. Nah sehingga dari sisi perusahaan penyedia cloud sendiri, mereka harus punya prepare ya persiapan dan penskalaan daripada komputernya, baik itu komputer servernya maupun cloud-nya, ya storage untuk menyimpan data. Nah, kekurangan yang kedua apa? Harus terkoneksi ke internet. Kalau nggak pakai internet nggak bisa. Gitu. Ada juga yang koneksi internetnya intra ya, bisa atau ekstra. Jadi kalau intra dan ekstra ini tidak seperti internet yang kita pakai sekarang ya, hanya terbatas di 2 gedung, hanya terbatas di 2 area, hanya terbatas di 2 tempat kayak gitu kan gitu. Ya, kalau layanan cloud-nya bisa seperti itu bagus ya, cepat sekali tuh. Ya, berarti layanan cloud-nya ini perusahaan cloud, ini perusahaan yang menggunakan. Nggak usah lewat internet, bisa nggak kita mendapatkan layanannya lewat intra dan ekstra. Berarti nanti akan dibangun jaringan sendiri dari sini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau perusahaan cloud-nya bersedia ya akan diberikan. Kalau enggak ya tetap lewat internet Pak, karena ini nanti kita juga akan membagi load balancing bandwidth ke beberapa komputer server yang lain di setiap layanan perusahaannya. Jadi kalau nanti dari perusahaan ini pakai intra atau ekstra, dia mendapatkan kecepatan yang paling tinggi. Kan kecepatan LAN-nya itu ya, kalau pakai LAN kan 1000 megabit ya, atau 1 giga. Jadi sangat tinggi gitu ya. Sementara yang lain itu lewat internet, nanti akan menghambat atau tidak. Atau misalnya dari cloud-nya disediakan 2 server yang beda. Ada yang layanannya untuk intra dan ekstra, satu server laginya untuk yang lain internet. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu pertimbangannya untuk apa? Terkait kekurangan atau disadvantage daripada layanan cloud. Kemudian dari sisi keamanan, nah ini ya rentan ya. Rentan ini tergantung perusahaan cloud-nya juga. Kenapa? Karena perusahaan cloud-nya tadi kalau dia memanfaatkan utilitas dengan misalnya kalau koneksinya ini yang standar ya, harus ada SSL. SSL itu kepanjangan dari Secure Socket Layer. Jadi lapisan soketnya itu diamankan, dienkripsi, ya. Jadi nggak bisa diakses sembarangan gitu. Jadi kalau diakses dengan HTTP nggak bisa. Jadi harus diakses dengan HTTPS. Gitu. Itu layanan pertama. Kemudian nanti ada antivirus di server, ya. Terus kemudian nanti ada firewall, ya. Firewallnya bisa berbasis software, bisa berbasis hardware. Jadi kalau nanti ada serangan, misalnya apa? Ping of death, ya. POD. Ping of death itu ngirim pakai data besar, nanti servernya down, nggak bisa diakses lagi. Nah, kalau ping of death ini masuk di server langsung, servernya down, berarti layanan cloud-nya berhenti. Perusahaan-perusahaan yang lain nggak bisa mendapatkan layanan. Nah, nanti disiapkan ya, mungkin ada 2 server, server bayangan sama server cloud. Nah, server bayangan ini yang nanti dipakai untuk menangani POD tadi. Jadi ketika ada ping of death, masuknya bukan ke cloud, tapi masuknya di server bayangan. Ya, jadi programnya yang menyerang ping of death itu tadi, dia akan menyerang di server bayangannya, bukan di server cloud-nya.
silakan serang terus, yang kena adalah server bayaran. Atau pakai firewall, atau pakai IP conflict, IP filtering. Ya, IP filtering itu IP yang hanya dibolehkan masuk. Misalnya ya, ada 10 perusahaan, ada 10 IP di perusahaan-perusahaan itu. Kemudian IP itu difilter di perusahaan penyedia cloud. Nah, nanti kalau IP-nya bukan 10 IP itu otomatis ditolak. Nah, itu nanti akan apa? Akan terjadi efisiensi ya. Jadi IP-IP lain yang mencoba masuk di cloud selain dari 10 IP perusahaan tadi tidak bisa masuk. Nah, ini menggunakan IP filtering. Ya, namun kekurangannya memang rentan dari sisi keamanan. Kemudian saat berhenti berlangganan ini ya, saat subscribe maupun unsubscribe ya, itu tidak bisa dipastikan apakah data yang dimiliki sudah yakin terhapus. Nah, jadi kalau sudah terhubung ke cloud itu ya, perusahaan rela data-datanya itu tersimpan di perusahaan cloud, akan tersimpan di sana. Nah, kalau berhenti berlangganan atau unsubscribe, kan otomatis harus dihapus datanya. Nah, ini belum yakin ya benar-benar dihapus atau tidak. Contoh misalnya kalau kita pakai Google aja, kita dengan apa ya namanya rela ya memposting apa yang biasa kita gunakan di Facebook misalnya, Twitter ya, atau dimanapun gitu ya. Padahal kita nggak tahu tuh ya di media sosial itu apakah data-data kita itu aman atau rentan terhadap penyalahgunaan. Ya, ternyata memang banyak kejadian ya di marketplace tapi ya, Tokopedia, Lazada, Shopee itu akunnya kita itu disebar, dijual belikan. Ya, jadi akunnya kita itu terkena. Ya, user sama password kita itu bisa terhack. Nah, itu diumumkan sendiri itu oleh Tokopedia, disampaikan dalam email. Nah, sebaiknya kita segera mengganti password. Karena apa? Kalau kemudian mereka bisa login, tahu transaksi-transaksi kita gitu kan otomatis dia bisa ngecek apa? Nomor rekening bank kita. Nah, nomor rekening bank kita ini mungkin ya bisa disalahgunakan juga. Maka begitu terekspos seperti itu, user-usernya di marketplace itu dikasih tahu. Ya, dikasih tahu supaya apa? Supaya segera mengganti passwordnya, karena supaya aman. Kalau nggak diganti passwordnya, beresiko. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk pada web service. Jadi web service ini adalah layanan web. Kalau tadi cloud, ya seperti itu ciri-cirinya, layanannya. Kemudian ada web service. Nah, ini adalah arsitekturnya ya dari web service ini ada 3 titik seperti itu. Ada service provider, kemudian ada service requestor. Ya. Nah, metode yang digunakan dari web service ini yaitu pertukaran data antara sistem atau mesin dengan menggunakan bahasa yang berdiri sendiri atau independen. Jadi bahasa programnya pakai bahasa program dari web service itu. Ya tadi sudah saya singgung pakai apa namanya XML atau Extensible Markup Language ya, atau menggunakan JSON. Nah itu ya. Nah, jadi tidak terikat satu sama lain dan tidak terikat dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu yang basisnya adalah XML dalam pertukaran data. Jadi bahasa programnya khusus untuk XML dan JSON. Nah, kenapa begitu ya? Karena kalau nanti bahasa pemrogramannya itu tidak independen, dependen terhadap bahasa program yang lain, jika ada yang tahu kemudian bahasa pemrograman yang menggunakan itu akan dieksplorasi, kemudian akan dieksploitasi, lalu bisa diketahui ya titik-titik penting dari layanan web service ini. Ya. Nah, jadi di sini service registry ini ya ada service registry ini untuk registry layanan. Jadi untuk pendaftaran, untuk bisa mendapatkan layanannya yaitu menggunakan service registry. Kemudian ada service requestor. Service requestor ini adalah komputer yang nanti akan merequest atau meminta layanan. Layanannya apa? Apa storage cloud atau application cloud ya sebagai software as a service yang tadi disebutkan ya di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian ada service providernya. Service providernya ini yang menyediakan layanannya. Jadi ada yang mendaftar untuk apa namanya
mendapatkan layanan, ada yang meminta layanannya apa yang nanti ketika dibutuhkan. Nah, berarti harus ada penyedianya. Ini penyedianya ya, service provider. Nah, antara service provider dengan service requester itu akan terbinding. Terbinding itu artinya terhubung, ya, terkait atau terhubung. Karena service requester ini adalah yang meminta layanan, maka dia harus terhubung dengan service provider. Ya, terhubung ini tidak hanya terkoneksi gitu ya, tapi binding, menempel gitu. Jadi seakan-akan ini dua objek tapi jadi satu gitu. Lebih kuat gitu kalau binding dibanding connecting, beda ya. Kalau connecting terhubung, sudah bind tapi tidak terlalu kuat karena bisa terputus. Tapi kalau binding ini lebih kuat ya, istilah binding. Nah, kemudian service provider ini akan memberikan layanan publishing, ya, memberikan layanan ke service registry. Layanannya apa? Nanti komputer service registry atau layanan server registry-nya ini akan memberikan layanan tersebut, ya. Nah, ini cara kerja ya daripada web service, ya. Langkah-langkahnya atau tahapannya sehingga nanti layanan web service ini bisa digunakan. Jadi intinya web service itu begini, ada layanan web, ada server di situ, dia punya web server, dia juga punya web service. Nah, layanan web yang ada di server ini bisa digunakan di server lain, tanpa server itu punya layanan itu. Contohnya gimana ya? Sewa mobil ya. Sewa mobil itu tanpa pemilik yang menyewa punya mobil, tapi dia bisa menggunakan mobilnya. Paham ya? Rental. Naik mobil bisa menuju dari satu tempat ke tempat lain dengan mobil itu. Ya. Nah, berarti kan nggak harus punya gitu. Nah, di sini juga sama. Nggak harus punya servernya. Nggak harus punya layanannya. Ya. Nggak harus punya web service-nya, tapi dia bisa menggunakan. Ya. Yang pertama, tautkan ke integrasi platform selama eksekusi di virtual mesin, ya. Jadi kalau kita menggunakan mesin virtual, ya, kemarin kita sudah sedikit bahas di pertemuan sebelumnya, pakai VirtualBox, ya, atau VMware, yang kita bahas, kita bisa membuat mesin baru, ya. Jadi server itu juga bisa punya virtual mesin, beberapa virtual mesin yang akan memberikan layanan ke komputer lain. Jadi servernya satu, ada beberapa virtual mesin, nanti virtual mesin lain, ya. Jadi semacam dipecah gitu ya, satu server dipecah menjadi beberapa server, kemudian diintegrasikan ke web dengan middleware secara object oriented, ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan middleware, ya. Jadi middleware ini akan menerjemahkan ya apa yang menjadi kebutuhan dari server tujuan. Jadi kalau misalnya aplikasinya mau dijalankan di server tujuan, sementara server tujuan itu aplikasinya beda, nanti data web service-nya akan dilewatkan ke middleware, nanti middleware-nya baru ke sana. Datanya diolah oleh aplikasi yang di server kedua dengan format yang sudah disesuaikan. Jadi middleware itu tujuannya untuk mengkonversi, ya, sambil melihat kekuatan dari servernya, ya, dari yang dituju sama yang sumbernya, ya, kekuatan servernya seperti apa, karena kekuatan server dari satu server ke server lain itu bisa beda kekuatannya, speknya prosesor sama speknya RAM itu beda. Nah, itu yang nanti akan oleh middleware akan dicek ya kualitas. Kemudiannya yang ketiga yaitu alur kerja yang terisolasi dan terintegrasi dengan layanan web service flow language, ya. Nah, jadi di sini ini transmisinya ya. Ini transmisinya, ya, ini kalau ada klien dia menggunakan terhubung dengan internet di desktop ya atau di laptop, ini yang menggunakan device seperti smartphone gitu ya atau Android phone atau aplikasi telepon yang lain ya, yang smart ya. Nah, dia akan terhubung ke sini, ke web service ini, ya, dengan cara apa? HTTP request. Jadi dia meminta atau merequest ya layanan web di sini. Kemudian nanti layanan webnya akan diberikan ke sini,
kedua komputer ini, ya, kedua klien ini, ya, yaitu bisa klien yang berupa komputer atau bisa klien yang berupa perangkat device, ya. Nah, kemudian yang diberikan apa ini tadi ya? Saya sebutkan XML dan JSON, Extensible Markup Language. Nah, ini yang diberikan ke sini. Jadi nanti JSON sama XML itu nyimpan semacam datanya. Datanya diberikan ke sini, datanya baru ditampilkan. Jadi tidak wajib menggunakan tampilan aplikasi di server ini. Di web service ini nggak wajib. Di servernya punya perusahaan itu wajib. Nanti tampilannya bisa beda. Nah, tapi kalau kita di Grab misalnya ya, terus Shopee itu tampilannya sama dengan yang di server ini. Tapi kalau web service ini tampilannya nggak sama, karena yang diberikan datanya dan layanannya. Gitu ya. Jadi yang penting data bisa diolah gitu. Ya. Nah, itu kan karena ya kaitannya sama investasi ya, pembelian aplikasi ya, kemudian penyediaan cloud atau storage untuk media penyimpanan di aplikasi itu gitu ya. Nah, itu akan membebani gitu. Nah, makanya kita ini misalnya menggunakan apa ya? Shopee Food atau GrabFood, kita kan tidak dikenakan biaya infrastruktur, device-nya nggak dikenakan, ya, betul nggak? Nah, tapi kesini sudah mulai dihitung ya sekarang. Anda di Shopee Food itu ada biaya layanan 2.000 sampai 3.000 lah, betul nggak? Pas pesen itu ada biaya layanan, itu biaya servis ini. Biaya. Tadinya nggak ada. Ya kalau tadinya ada, nah jadi berat nanti ya nggak usah pakai Shopee Food gitu. Nah awalnya dikasih dulu yang free-free, nah, seneng kan kita pakai terus. Nah udah 3 tahun baru muncul. Dulunya nggak ada tuh, saya amati. Kok ini baru muncul ya sekarang ya, ada biaya layanan sini ya. Terutama yang COD sama COD cek dulu. Itu kalau Anda di Shopee. Coba deh kalau COD sama COD cek dulu, nanti ada tambahan biaya layanan. Bahkan sampai 5.000 gitu. Dari biaya. Ya, itu sebagai info. Kemudian yang keempat yaitu pertukaran data pada aplikasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Aplikasinya beda, tapi datanya tukar. Nah, ya bisa nggak kita manfaatkan datanya di Shopee Food? Bisa pakai APA, Application Program Interface. Nanti aplikasinya beda dengan aplikasinya di Shopee Food. Kita mau ambil data apanya? Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang keempat. Jadi ada pertukaran data aplikasinya yang digunakan berbeda. Nah, kemudian terkait dengan standarisasi di masa depan, informasinya harus kontekstual, sesuai kebutuhan, sesuai layanan dari web, dan kliennya harus terintegrasi secara horizontal. Ya, maksudnya terintegrasi horizontal itu terhubung langsung gitu loh, antara pembeli layanan sama penerima layanan. Ya, terhubung langsung. Ya, kalau misalnya tadi menggunakan web service, ya, yang terhubung datanya. Sekarang kalau kita bayangkan ya, kita ada mobil, penumpangnya ada 8 orang, ya, terus kemudian ditimbang, kan pasti berat. Kalau datanya aja yang diambil, orang-orangnya turun, mobilnya nggak usah ditimbang, orangnya aja yang disuruh pindah gitu di mobilan. Ini akan lebih ringan, ya, bukan orangnya sama mobilnya dinaikkan di apa namanya mobil pengangkut yang lain, wah tambah berat. Nah, gitu ya. Itu analoginya yang mudahnya kayak gitu. Ya, jadi ambil saja datanya, ya. Nah, apa keuntungan dari web service? Web service ini memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, format yang digunakan terbuka untuk semua platform. Tadi ada dua ya, XML sama JSON. Itu untuk semua platform bisa digunakan. Yang ini, yang JSON ini, yang JSON atau XML ini. Ya, ini bisa digunakan. Kemudian mudah dimengerti dan dipahami dan mudah didebak. Didebak itu apa ya? Ada yang tahu mungkin? Didebak. Istilah debak itu apa? Mungkin yang dari apa? Teknologi komputer RPL ya, rekayasa perangkat dulu atau TKC. TKC. Kalau TKC nggak begitu ya. Debak itu artinya apa? Mencari error, mencari kesalahan. Ada dua macam ya, ada dua cara debak.
Satu, debug itu per prosedur, jadi cek prosedurnya, nggak perlu cek dalam gitu. Tapi ada juga yang step by step masuk prosedur, cek dalamnya per baris. Nah, nanti akan tahu tuh. Jadi istilah debug itu untuk mencari error. Ya, jadi kalau mau didebug lebih mudah itu kalau pakai web service, karena data aja yang memang. Data mana yang belum masuk, ya. Kemudian formatnya mana yang belum sesuai gitu. Jadi misalnya debug, dicek dulu, kok ini punya kayak gini kok. Harusnya tanggal, tapi kok keluarnya cuma angka-angka tanpa minus ini ya. Kalau tanggal kan ada itu ya, 12 minus apa, minus apa, gitu ya, sampai tahunnya. Nah ini enggak, keluarnya cuma urutan angka 12, kemudian 12, 19, 98. Oh ini mungkin tanggal ini, tapi belum diformat. Nah oleh karena itu di situ mudah didebak ya untuk dicari, mungkin formatnya nggak sesuai, ya dan seterusnya. Kemudian tampilannya atau antar muka untuk menggunakan web service ini stabil, cukup stabil ya, tapi tidak benar-benar stabil ya, karena ada kemungkinan nanti tampilannya itu nggak sesuai, ya bisa turun ya, tampilannya di bawahnya, ya bisa nanti kalau di scroll itu nanti ada masalah tampil lagi kemudian hilang gitu seperti itu. Ya, itu yang di antar mukanya. Kemudian ada standarnya yaitu satu layanan akan diaktifkan pada satu waktu dan ada banyak pengguna. Nah ini sudah pasti ya, karena server itu harus on, kemudian dipakai oleh orang banyak, ya dipakai oleh individu atau oleh perusahaan. Kemudian mudah juga untuk memediasi aliran pesannya, ya, dan mudah juga untuk menambahkan perutaan dan pengirimannya. Jadi bisa mengatur routing, pesan itu bisa diambil, kemudian diatur harus lewat mana. Ya, jadi kalau bisa diatur, misalnya layanannya itu cukup banyak, bisa di routing untuk mendapatkan akses terdekat, intinya gitulah ya, akses terdekat. Jadi routing itu tujuannya supaya aksesnya lebih cepat, aksesnya lebih dekat. Karena kalau routingnya penjalurannya itu nanti muter-muter itu aksesnya lama itu, datanya sampainya lama. Ya, jadi tujuannya itu, keuntungan itu bisa diatur. Kemudian bisa dikelola dan dipantau. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana web service ini bekerja setiap saat bekerja ya. Kalau di web apa namanya? Kalau di website itu kalau Anda lihat yang sering mungkin Anda lihat itu ada RSS, Really Simple Syndication, yang itu dipakai untuk apa? Media berita. Ya, jadi nanti beritanya isinya apa? Yang ada di salah satu web berita. Nanti dengan layanan web service RSS tadi, berita ini bisa ditampilkan di blog milik individu tertentu atau di website yang lain. Cukup dibaca isinya aja datanya, websitenya tampilannya segala macam nanti tidak usah diperhatiin, isinya aja diambil nanti ditampilkan di web lain gitu. Nah nanti Anda baca loh, saya pernah baca ini di sini, kok di blog ini saya baca juga kok sama ya. Nah itulah web service. Jadi yang di blog ini yang dia memanfaatkan data yang ada di halaman web yang sudah menyediakan berita tadi yang sumbernya gitu ya. Jadi sebagai sumbernya, dan yang di sini menggunakan data. Kemudian memiliki arsitektur dan desain layanan yang standar ya. Jadi nanti ketika berlangganan atau subscribe itu sudah mempersiapkan untuk bagaimana bisa menggunakannya. Kemudian juga bisa diskalakan ya, mudah diperluas yaitu dengan transfer semantik tambahan. Ya, transfer semantik tambahan itu maksudnya gini, kalau transfer yang standarnya itu nggak bisa, nggak support di komputer penggunanya, akan ada transfer semantik. Semantik itu artinya transfer yang berarti. Dalam tanda petik semantik itu artinya berarti. Berarti buat apa? Berarti buat perusahaan yang tadi tidak punya aplikasi atau hardware yang mendukung. Jadi transfernya itu berguna buat perusahaan itu. Ya, namanya transfer semantik tambahan. Ya tujuannya supaya apa? Dapat datanya. Wah ini kita cuma punyanya spek kayak gini, bisa enggak? Nah itu nanti pakai ini, transfer semantik tambahan ini. Yang nggak bisa, yang nggak standar, yang speknya nggak tinggi, yang speknya nggak standar itu nanti bisa pakai transfer semantik tambahan. Nah, kemudian juga menggunakan standar yang basisnya teks tadi ya, JSON sama XML itu basisnya teks. Nanti kalau Anda buka gitu, tuh isinya teks gitu.
ya, dalam tag-tag itu ditanda-tandai. Misalnya mobil apa mereknya, bahan bakar apa, nanti ditandai lagi ini apa, terus bawah nanti mobil kedua, nanti mobil ketiga. Kalau berita ya ini berita pertama ya, nanti isinya ini berita kedua, nanti isinya ini berita ketiga. Oh, beritanya dikelompokkan olahraga, berita olahraga satu ini, berita olahraga dua, berita olahraga tiga. Kemudian ada berita politik, nanti berita politik satu ini, berita politik dua ini. Kayak gitu. Itu yang SML. Ya, nanti bisa dibuka ya yang SML seperti apa. Kalau untuk beberapa data yang sederhana atau simpel, misalnya sitasi artikel ilmiah, ya itu mungkin cuma 10 baris. Nanti citasi yang kedua 10 baris, citasi yang ketiga 10 baris, dan seterusnya. Jadi kalau berita itu bisa panjang sekali gitu. Satu data itu bisa panjang, karena berita kalau kita lihat di web kan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Diklik dulu. Belum ada iklan-iklannya di situ, bikin bingung ya. Mau baca, di scroll dulu, keluar iklan gitu ya. Mau naik di halaman 2, di scroll lagi ada iklannya. Kalau pakai HP jadi repot, kalau pakai komputer jadi lebih nyaman. Karena tampilnya lebih besar ya. Kemudian yang berikutnya 10 ya, pencapaian modular. Jadi bisa dibagi-bagi sesuai kebutuhan. Layanannya itu bisa dibagi-bagi. Pencapaian modular itu artinya bisa terdiri dari modul apa. Ada 10 modul, kita menggunakan 2. Ada yang menggunakan 5. Ada yang menggunakan 10-10-nya modul itu ya. Dari perusahaan. Jadi perusahaan itu yang tadi menilai sendiri kebutuhannya. Modul mana yang digunakan. Bayangkan ya, modul ini hanya satu. Kira-kira gimana? Jadi mau nggak mau tuh perusahaan yang berlangganan itu harus menggunakan semua layanan cloud computing atau web service-nya ini. Kan nggak mau, saya nggak pakai yang itu. Saya nggak pakai layanan ini. Ya, otomatis layanan itu harus yang dihitung, gitu ya, tidak disertakan. Tujuannya supaya layanan itu nanti ketika didaftarkan tidak terhitung sehingga tidak harus dibayar ya dengan biaya yang biasanya lebih mahal ya karena setiap modul itu nanti akan dihargai sendiri-sendiri ya berapa biaya yang harus dibayar. Nah kemudian keuntungan yang berikutnya relatif cukup murah atau tidak mahal ya untuk diimplementasikan karena hanya data ya. Jadi web service itu yang mentransmisikan data, memberikan layanan bagaimana data itu bisa digunakan di aplikasi lain. Kemudian menekan biaya atau cost reduction dari integrasi aplikasi enterprise. Ya, jadi kalau aplikasi perusahaan besar ya enterprise itu mau mengimplementasikan banyak aplikasi, mau diintegrasikan, aplikasinya beda-beda, nggak apa-apa. Karena ada web service. Datanya aja yang nanti dipertukarkan. Gitu kan. Jadi nggak perlu lagi bikin database baru. Ya, sudah ada datanya di sini, mau digunakan di aplikasi ini, ya pakai layanan web. Ya, sehingga nanti data yang ada di sini akan dipindahkan melalui middleware. Dan yang terakhir adalah implementasi yang incremental. Apa itu implementasi yang incremental? Implementasinya nggak langsung semua, bertahap, satu demi satu. Maksudnya incremental itu bertambah. Tadinya layanan storage dulu, udah jalan bagus, kemudian layanan aplikasi A, udah bagus, layanan aplikasi B, ya misalnya A untuk inventory, B-nya untuk keuangan, C-nya untuk apa lagi. Tambahkan terus incremental tuh namanya, satu demi satu. Karena kalau dipasang sekaligus, ya belum tentu nanti hardware-nya support, infrastrukturnya support, biayanya mendukung. Kan gitu. Maka perusahaan harus menghitung mana yang bisa diimplementasikan dulu sebagai pilot, kemudian berlanjut ke yang lain. Nah, kemudian mekanisme kerja dari layanan web ini adalah bagaimana metode komunikasi di antara perangkat atau device elektronik menggunakan jaringan komputer. Nah, ini bentuk-bentuk mekanisme kerjanya yang tadi sudah saya sebutkan. Ada yang menggunakan standarisasi W3C, ya W3C, itu adalah the World Wide Web Consortium. Jadi konsorsium dunia tentang penggunaan website, World Wide Web. Mau dipakai untuk tampilan, mau dipakai untuk transmisi data, mau dipakai untuk apapun yang terkait dengan web, itu ada konsorsiumnya tingkat internasional, ada aturannya. Ya, jadi jangan sampai perusahaan atau yang menerapkan ya
developer yang menerapkan teknologi web service maupun cloud computing melanggar W3C. Ya, jadi tidak boleh melanggar W3C. Jadi mekanisme kerja mereka harus sesuai dengan W3C. Kemudian tidak boleh juga melanggar layanan web atau web services, harus izin dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita ngambil data ya dari server lain, kalau nggak diizinkan nanti akan kena laporan, akan dilaporkan. Dulu sering ya di beberapa blog itu ngambil tanpa izin di aplikasi yang lain, jadi nanti dilaporkan. Nah biasanya kalau situs berita itu dia menyediakan RSS ya, Really Simple Syndication, supaya beritanya itu bisa cepat tersebar. Makanya di blog-blog yang lain itu diberi layanan tadi web service RSS tadi, ya supaya bisa cepat tersebar beritanya itu, ya ditampilkan di beberapa website. Karena website itu juga ini ya, bisa dapat penghasilannya. Jadi kalau Anda bikin blog, ada pasang iklan atau Anda pasang beritanya dipasang dari website yang lain, ya itu Anda akan bayar, terutama dari Google ya. Kalau sudah $100 itu nanti akan dibayar ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang sudah kalah sama TikTok ya, sudah lebih banyak menggunakan YouTube ya. YouTube tuh kalau Anda punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang sudah dapat gaji 1,5 juta, 1,6 per bulan. Ya, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang dari 1.000 subscriber yang ada di website Anda ya. Nah, tadi saya singgung juga ada web API ini tadi ya, Web Application Program Interface. Jadi di webnya itu ada interface ya. Interface itu semacam perintah, terus ada parameternya. Ya, ada perintah misalnya untuk ngambil data, perintahnya apa, datanya parameternya apa saja. Misalnya data apa yang mau diambil. Nah, itu namanya API, ya, Application Program Interface. Kalau Anda menggunakan Google API ya juga ada ya. Google API 1, Google API 2 itu berbayar. Kalau Anda mau memanfaatkan layanan yang ada di Google dengan Google API, itu dihitung berdasarkan ini traffic transaksionalnya. Jadi traffic transaksionalnya per bulan berapa? Ya, kalau traffic transaksionalnya per bulan misalnya estimasi 1.000 pengunjung, ya, kemudian 2.000 pengunjung, lalu kita membeli yang trafficnya 1.000 pengunjung. Itu nanti kalau sudah 1.000 pengunjung berhenti tuh layanannya. API-nya nggak bisa diakses, jadi aplikasinya nggak bisa jalan, ya, karena kita memilihnya yang 1.000, mestinya 2.000, karena ternyata aksesnya lebih dari 1.000, tapi kurang dari 2.000 pengunjung, 2.000 pengguna. Nah, kemudian bisa menggunakan RPC atau Remote Procedure Call. Ya, Remote Procedure Call itu adalah panggilan prosedur secara remote, artinya dari jarak jauh menggunakan koneksi internet atau menggunakan jaringan komputer. Ya, jadi prosedur yang ada di server A dipanggil oleh server B, tapi cara manggilnya bukan di lokalnya server B atau di copy dulu, tapi dipanggil langsung menuju ke server A. Contoh kalau Anda pakai Google Drive gitu ya, Anda ingin bikin folder gitu. Nah, pada saat Anda bikin folder, otomatis nggak perlu di copy dulu, ya, Anda langsung beri perintah di situ. Anda remote, ya, tolong bikin satu folder di subfolder ini. Gitu. Nanti kita beri nama, enter, kemudian kita copy, kita upload filenya kita, terus nanti akan muncul di situ filenya sudah terupload. Ya, jadi perintahnya itu menggunakan remote, ya. Nah, remote ini nanti menggunakan standar 2 tadi, yaitu XML Remote Procedure Call dan JSON Remote Procedure Call. Dan yang terakhir adalah arsitektur yang berorientasi layanan. Kenapa? Karena web service itu orientasinya di layanan, nggak di tampilan, nggak di data, nggak di apa ya, tapi di layanan. Layanan untuk transmisi data, terutama tentang data, ya, atau informasi yang ada di web tersebut. Contoh misalnya ingin mendapatkan alamat email, ingin mendapatkan layanan kalkulator, ingin mendapatkan layanan chatting, ingin mendapatkan layanan game, atau ingin mendapatkan layanan. Nah, ini menggunakan orientasi layanan ini. Ya, jadi layanannya apa itu yang diberikan. Tapi nggak harus punya hardware, nggak harus punya server. Kalau dulu nggak bisa itu.
Sekarang sudah bisa karena ada cloud computing. Ya. Nah, ini ada 4 teknologi dukungan untuk web service ya. 4 ini sudah diterapkan. Yang nomor 1 itu yang paling banyak digunakan ya, SOAP ya. Ini digunakan juga oleh produknya Microsoft ya, itu menggunakan SOAP, yaitu Simple Object Access Protocol. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk yang SOAP ini. Jadi nanti ada protokol atau aturan untuk mengakses objek secara sederhana, karena nanti dikirim dalam bentuk seperti email gitu. Ukurannya kecil. Jadi nanti data-datanya itu dikirim dalam bentuk itu. Kemudian ada REST, yaitu Representational State Transfer. Jadi transfer yang direpresentasikan berdasarkan status dari objek yang dikirim. Ya nanti objeknya apa? Ya kalau statusnya misalnya dia sudah terkirim gitu ya. Nah, kemudian mau dibaca gitu ya atau di-read gitu ya. Atau mau misalnya diakses lagi gitu ya. Nah, nanti REST ini ya akan bekerja. Kemudian ada Web Definition Service Language ya. Jadi bahasa layanan yang bisa mendefinisikan web. Jadi nanti tampilan yang ada di web itu mendefinisikan layanan apa yang dibutuhkan. Ya, jadi tampilan yang ada di web itu bisa diatur. Ya, jadi tidak lewat apa ya, di coding dulu lewat bahasa PHP-nya atau tag-nya, tapi codingnya sudah dibuat di halaman tampilan web. Nah, halaman tampilan web ini yang dipakai untuk konfigurasi. Jadi tidak lewat manual di codingnya, ya, tapi lewat tampilannya. Jadi sudah disediakan gitu ya. Kemudian ada yang distributed ya, yaitu WDDX, yaitu Web Distributed Data Exchange. Jadi pertukaran data yang terdistribusi lewat web. Ya, jadi data di server A pindah ke data B didistribusikan, tapi distribusinya lewat website. Nanti copy dulu, setelah itu baru ditampilkan. Jadi kalau data sudah sinkron, data yang terakhir tampil. Data belum sinkron, data yang terakhir tampil sebelum sinkronisasi yang terakhir. Jadi tergantung mau sinkronisasinya berapa lagi. Ya. Nah itu jadi pentingnya untuk apa? Layanan terhadap transmisi atau distribusi data. Nah itu bentuk-bentuk layanan utility services dan web services. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada pertanyaan yang dari cabang, dari Pak Chandra. Oke, baik Pak.